Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma tafaddala wa takarram. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma jada wa an'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil akram wal rasulil a'zam wa ala alihi ya nabi'il hikam wa ashabihi masabihid dhulam wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga sampai saat ini dan mudah-mudahan seterusnya sampai kelak nanti di hari kiamat, di akhirat kelak, di dunia dan di akhirat kita selalu di dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya dan semua nikmat-nikmat yang ada dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang teragung, yang termulia mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada majelis saat ini kita akan membahas dan mungkin dalam beberapa majelis ke depan kita akan berusaha untuk lebih memahami keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan Nabi Muhammad adalah di antara tanda dan syarat utama iman kepada beliau. Kita baca bagaimana di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad, dan bahkan tidak sopan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di dalam surat Al-Hujurat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik para sahabat dalam adab dan sopan sampai dalam urusan berkata, suara, bercakap dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang memanggil Nabi Muhammad dari balik kamar adalah orang-orang yang tidak punya otak. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggil engkau wahai Nabi Muhammad di balik kamar, kebanyakan mereka tidak memiliki akal. Allah juga menyebutkan bahwa sopan di dalam berbicara kepada Rasulullah, meringankan suara ketika berada di hadapan Rasulullah. Dan termasuk ayat ini ditulis di atas Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar agung, tempat makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum ulaik inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang mengecilkan, dipelankan volume suaranya ketika berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah teruji ketakwaannya. Hatinya telah teruji. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Allah telah menguji ketakwaan dalam hati mereka. Isyarat ma'asyiral hadirin wal hadirat, gimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan adab kepada Rasulullah sebagai
salah satu amal tertinggi dan juga kebalikannya. Tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amal yang sangat mengkhawatirkan, bahkan bisa menjadikan murtad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Jangan kalian mengeraskan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian mengeraskan satu sama yang lain. An tahbata a'malukum. Amal kalian akan lebur. Amal kalian akan hancur. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyangka akan hal tersebut. Kita semuanya pasti mengetahui nilai hadis anta ma'aman ahbabta. Dan hadis tersebut banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis. Dan bahkan di dalam Sahih Bukhari sendiri yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Setelah cerita orang Badui, pedalaman, orang gunung yang datang sama Nabi. Nabi dalam keadaan khutbah. Dia asal bertanya. Dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Sahabat merasa tidak nyaman dengan pertanyaan diungkapkan di saat beliau berkhutbah. Namun tidak terduga-duga. Rasulullah balik bertanya, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat?" "Madza a'dadta laha?" Orang Badui ini dengan polosnya mengatakan, "Ma'adatu laha kathrata salatin wala siyam, walakin uhibbullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyaknya salat atau banyaknya puasa. Tapi aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah sangat tidak terduga-duga. Pastinya Rasulullah memahami kadar keilmuan orang Badui ini. Rasulullah faham akan kadar keimanan dan ketakwaan orang Badui ini. Namun ketika berbicara cinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu selebar-lebarnya, memberikan harapan sebesar-besarnya. Nabi bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau beserta orang yang kau cintai. Sayyidina Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini kemudian mengatakan, tidak ada hadis yang lebih menggembirakan kepada kami melebihi dari hadis ini hari. Dan kemudian beliau memberikan ikrar. Beliau mengatakan, "Wa ana," dan aku, "uhibbullah wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa Umar." Dan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Sebelum hadis ini ada, ribuan hadis sudah ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadilah salat, fadilah puasa, fadilah baca Quran, fadilah sedekah, fadilah zikir, fadilah majelis ta'lim, fadilah berbagai macam amal-amal soleh, pasti ada. Tapi Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, tidak ada hadis yang lebih menggembirakan kami daripada hadis ini. Karena mereka betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan majelis ini, halaqah di tempat ini, kita memilih tema min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah. Yang artinya kita kepingin untuk memupuk rasa cinta di dalam hati kita untuk Rasulullah. Semua yang hadir, semua ikhwan, dan semua yang mendengarkan, semua yang melihat, yang sampai majelis ini kepada semuanya,
di saat di akhir zaman virus-virus yang menyebar kepada tidak sedikit orang-orang muslim, mereka tidak menganggap besar baginda Nabi Muhammad. Mereka tidak menganggap agung dan mulia sosok yang tidak terbayang kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan enaknya mengatakan, nggak perlu dipuji-puji kali, disampaikan hadis-hadisnya banyak yang dhaif, disampaikan Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Alangkah virus-virus ini sangat mengkhawatirkan Tuhan, sampai kepada batas umat Islam sendiri ada yang tidak mempercayai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sedangkan syafaat Rasulullah nyata, hadisnya sangat banyak, bahkan sudah hampir kepada batas mutawatir ma'nan. Dan bahkan di pintu Raudhah, tempat yang teragung, tempat yang termulia yang dengan kepastian hadis Nabi disebut Raudhah min Riyadil Jannah, antara makamku dengan mimbarku, di pintu tersebut saat Anda keluar dari pintu Raudhah menuju salam kepada makam Rasulullah, di situ ada tertulis hadis Rasulullah, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha falaisa min ahliha. Syafaatku di hari kiamat itu hak nyata. Siapa yang tidak beriman dengan syafaatku, maka dia tidak termasuk orang yang mendapatkan syafaatku. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alangkah pentingnya untuk kita memupuk dan berusaha untuk meningkatkan mahabbah ini. Terlepas pastinya mahabbah itu perlu pembuktian. Mahabbah itu harus didukung dengan mutaba'ah. Mahabbah itu harus didukung dengan nilai nasr, menolong kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi mahabbah itu sendiri adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Sehingga insya Allah kalau mahabbah ini kita kuatkan, ringan kita untuk beribadah, ringan kita beramal saleh, ringan kita berdakwah, ringan kita berkorban. Bagaimana para sahabat yang mulia? Kenapa mereka bisa ringan melakukan ibadah sehebat itu? Kenapa mereka bisa ringan berjihad dengan sesuatu yang mungkin sulit untuk diterima oleh otak manusia zaman sekarang? Semuanya adalah dasar utamanya adalah mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini saya akan menjelaskan sedikit dari min ajli Rasulillah, tema karena Rasulullah. Apanya yang karena Rasulullah? Kita akan menyatakan bahwa dari awal penciptaan alam semesta sampai dunia, sampai kubur, sampai di hari kiamat, sampai terbaginya orang ke dalam neraka dan surga, kekalnya manusia di surga, semuanya adalah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai menyebut dalam maulid dibaknya yang sering kita baca, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Jagat raya ini adalah isyarat belaka. Yang dituju dari isyarat adalah engkau wahai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit bagi sebagian orang untuk menerima hal tersebut. Kita akan menjelaskan. Dan penjelasan kita, saya akan berusaha untuk mengambil dari Al-Quran. Ketika kita berbicara hadis, akan banyak orang
Namanya hadis pastinya ada pendapat mengatakan ini sahih, ada pendapat ini mengatakan hasan, ini pendapat mengatakan dhaif, ada bahkan kadang-kadang gampang mengatakan itu palsu. Namun semisal ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali rahmat lil alamin, untuk semua alam semesta. Faham kalian kata lil alamin? Alamin bukan untuk manusia saja, untuk semua alam semesta. Alam mulki, alam malakut, alam manusia, alam jin, alam hewan, alam makhluk ini tumbuh-tumbuhan, makhluk bernyawa, makhluk tidak bernyawa, alam dohir, alam batin. Allah menyatakan rahmatan lil alamin. Alhamdulillahnya ini Al-Quran. Gak ada orang yang berani membantah. Coba kalau ini hadis, pasti ada yang ngomong ini hadis dhaif. Rahmat itu Nabi untuk manusia saja. Tapi mereka nggak paham Tuhan, gimana keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama mengatakan semua ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran semua surat pasti imma shorihan wa imma talmihan wa imma madmunan. Ada kalanya shorih, jelas membahas Rasulullah. Ada kalanya dengan isyarat, itu untuk Rasulullah. Atau ada kalanya madmunan, pemahamannya mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua surat di dalam Al-Quran. Maka alangkah pentingnya kita juga memiliki nilai tadabbur kepada Al-Quran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi menyatakan ingin mengungkapkan mulai dari awal penciptaan manusia, bahkan mohon maaf, penciptaan semua alam semesta. Semua alam semesta. Karena Rasulullah kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Apakah karena amal kita? Bukan. Apakah karena ilmu kita? Bukan. Karena beliau, karena Nabi kita adalah Nabi yang termulia, yang teragung. Maka kita menjadi umat yang termulia. Demikianlah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri memahami akan hal tersebut dan menyatakan, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Sebab Nabi kita adalah Rasul teragung, termulia, maka kita menjadi umat yang termulia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara awal pertama kali penciptaan manusia, mohon maaf, penciptaan semua alam semesta dan bahkan semua penciptaan alam semesta ini karena faktor baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan, saya akan berusaha untuk mengambil dari Al-Quran. Kalau umpamanya saya awali dengan riwayat hadis, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, andai bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan jagat raya. Akan ada yang komplain, ini hadis palsu. Ini hadis riwayatnya tidak jelas. Padahal hal yang senada, semisal ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar dengan ungkapan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu Adam wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Andai bukan engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku cipta Nabi Adam. Andai bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku cipta surga dan neraka. Disebut oleh Imam Ibn Hajar, ulama yang diakui oleh semua umat, ulama yang diakui oleh semua sekte. Diriwayatkan oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Tapi terlepas dari tekstual dari hadis ini, terlepas dari kata
redaksi hadis ini yang dipersengketakan oleh para ulama. Kepastian faktor utama diciptakannya semua alam semesta karena baginda Nabi Muhammad SAW adalah kesepakatan seluruh para aulia salihin. Bahkan Imam Ibn Taimiyah yang beliau menjadi salah satu rujukan kebanyakan pemahaman-pemahaman di akhir zaman yang menyebarkan virus-virus kebencian dan tidak menghormatin para anbiya, Rasulullah dan juga orang-orang solihin, ternyata ditemukan ucapan Ibn Taimiyah di dalam kitab Fatawa Kubro beliau menyatakan wala ba'sa an nasta'nis bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal kauna li ajli Muhammad. Mohon maaf, di dalam kitab Fatawa Kubro tersebut menggunakan li ajli Muhammad. Kalau kita membiasakan pastinya menyatakan li ajli sayyidina wa maulana Muhammad. Bihadil ayat, dengan ayat ini Imam Ibn Taimiyah mengatakan dan tidak masalah, tidak bahaya, tidak salah kalau kita menganggap nyaman untuk mengambil dalil bahwa penciptaan semua alam semesta karena faktor baginda Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah, dengan ayat ini, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ucapan Ibn Taimiyah dalam Fatawa Kubro, yang kita ambil sosok ulama yang banyak dijadikan sebagai rujukan mereka-mereka yang banyak salah faham di dalam memahami nilai-nilai akidah dan juga ta'zim kepada sholihin. Dari sisi mana pengambilan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kemudian dijadikan dalil bahwa semua alam semesta dicipta karena Rasulullah? Dari kalimat illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Kalimat supaya menyembah aku pastinya diyakinin tidak ada yang lebih ahli ibadah dari semua makhluk Allah, manusia, jinkah, malaikatkah, arwah atau apapun makhluk yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, yang melebihi dari makom kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba Allah yang tertinggi, yang termulia, yang teragung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menyebut kadar kehambaan beliau di tempat-tempat dan di makom yang tertinggi. Di makom Isra, di saat seluruh para anbiya dikumpulkan oleh Allah, wajib semuanya turun, kumpul di Baitul Maqdis, disimbolkan oleh Allah dengan sholat jamaah. Imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah dengan ayat subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Maqam Mi'raj yang sampai ke Sidratul Muntaha, melewatin kursi, Lauhil Mahfud, Ar-Rafraful Akhdar, Arsy atau entah kemana tempat yang sampai malaikat Jibril harus mundur. Allah menyebut fa'auha ila abdihi ma auha. Allah memberi wahyu kepada hambanya ma auha, sesuatu yang Allah memberikan wahyu kepadanya. Apa yang diwahyukan? Rahasia. Ma isim mausul mushtarak, mubham, tidak tahu apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di makom menerima Al-Quran, kitab suci teragung termulia, sebagai mukjizat yang terbesar yang diabadikan oleh Allah sampai nanti akhir zaman.
Allah menyebut dengan kata abdihi. Dalam awal surat Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdihi, hambanya. Tabarakalladzi nazzalal qur'ana ala abdihi. Kepada hambanya. Kemudian, kalau berbicara juga tentang alam sebelum adanya alam semesta, Al-Imam Al-Qutbul Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menyebut di dalam maulid beliau Simtud Durar, waqad akhraja Abdur Razzaq bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala ya Rasulullah akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Itu kita baca itu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa arda. Sosok ulama yang diakuin kealimannya, kesolehannya, maulidnya yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Menyebutkan Al-Imam Abdur Razzaq menyebutkan di dalam kitab Musannafnya dengan sanadnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, beritahu aku ya Rasulullah, an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Pertama kali yang dicipta oleh Allah sebelum adanya sesuatu. Nabi bersabda, qala ya Jabir, wahai Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum segala sesuatu, min nurih, dari cahayanya Allah. Di dalam ayat yang lain dijelaskan, Al-Quran, Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbih. Tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Yakin? Yakin. Makhluk pertama kali yang dicipta oleh Allah pasti bertasbih. Makhluk pertama kali yang dicipta oleh Allah pasti iman. Bahkan semua makhluk pun sebetulnya berimannya. Sebetulnya semuanya beriman. Nanti akan kita jelaskan dalam ayat pengambilan sumpah setia oleh Allah Subhanahu wa taala di alamul arwah. Semuanya mengatakan bala syahidna. Subhanallah. Ayat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf. Subhanallah, surat Al-A'raf ini menjelaskan akan sumpah setia, janji, pengambilan janji oleh Allah Subhanahu wa taala di alamul arwah. Alam arwah. Semuanya dikumpulkan, semua alamul arwah. Dimintain sumpah setia oleh Allah. Alastu birabbikum. Itu disebut di dalam surat Al-A'raf. Disebut surat Al-A'raf. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatkan wahai Nabi Muhammad ketika Allah Tuhanmu mengambil sumpah setia dari anak Adam semuanya. Dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam semua dzurriyyatahum, semua keturunannya. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah ambil sumpah setia, kesaksian dari mereka. Alastu birabbikum, tidakkah aku Tuhan kalian? Semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Menunjukkan bahwa semua manusia pada dasarnya ketika di alamul arwah semuanya iman. Hanya saja saat di dunia terjadi pertikaian antara malaikat dengan setan, terjadi pertikaian antara hak dengan batil. Mana yang menang ini kembali kepada perorangannya. Adanya orang kafir
karena tertipu sama setan. Laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Setan sudah banyak menyesatkan generasi-generasi sebelum kita, sangat banyak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi kita sampaikan di suratul A'raf berbicara sejak alamul arwah. Kemudian suratul A'raf memberitahu kepada kita akan asmaul husna. Itu dalam surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Mengenal Allah. Pengenalan Allah adalah sesuatu yang paling wajib bagi semua alam semesta. Mengenal Allah. Allah memperkenalkan asma-asmanya dalam suratul A'raf. Kemudian sampai Allah juga menyebut akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipastikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dipastikan untuk orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lil ladzina, dan seterusnya. Itu ada di dalam surat Al-A'raf. Dan juga surat Al-A'raf menyebutkan akhir dari semua kejadian alam semesta. Al-A'raf adalah satu tempat antara neraka dengan surga. Wa 'alal a'rafi rijalun. Di A'raf ada banyak orang. Mana ini A'raf? Manzilah bainan nar wal jannah. Satu tempat antara surga dengan neraka. Yang kadang-kadang mereka nengok neraka, mereka nengok surga, mereka gembira, senang, merasa angin segar surga mereka dapat. Tapi ketika mereka menengok neraka, mereka pun merasa kepanasan dan ketakutan. Yang ujung akhirnya semua orang A'raf ini pun juga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal sampai akhir dari penciptaan seluruh alam semesta diceritakan oleh Allah dalam surat A'raf. Baik. Kemudian kita baca surat sebelum Al-A'raf. Surat sebelum A'raf namanya surat Al-An'am. Akhir surat dari Al-An'am. Akhir surat dari Al-An'am. Kira-kira 3 ayat dari surat Al-An'am Allah berfirman. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbil alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah awwalul muslimin, yang awal dari semua yang Islam. Awal dari semua yang Islam. Siapa yang Islam? Para anbiya semuanya Islam. Malaikat semuanya Islam. Tapi siapa yang awal? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya, Qul aghairallah abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai', dan seterusnya. Sampai akhir ayat masih menjelaskan tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk memastikan bahwa beliau adalah yang pertama kali iman, pertama kali Islam, pertama kali dengan ayat Al-Quran. Tuhan masih kurang puas dengan ayat Al-Quran pertama ini. Masih kurang puas dengan penjelasan Al-Quran. Berapa banyak ayat hadis Nabi yang menjelaskan kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Aku sudah jadi nabi, Adam antara tanah dengan air, masih dalam proses tanah liat. Kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinatih. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim juga, wa inni indallahi la khatamun nabiyyin wala adam wala khalq. Aku sudah di sisi Allah tertulis sebagai
pungkasan, akhir penutup para nabi. Sedangkan belum ada Adam, belum ada makhluk. Masih kurang ini semuanya. Hati apa Tuhan? Kok merasa kurang? Sehingga berat hati untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pengajian ini insya Allah menambah mahabbah di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita hidup dalam mahabbah kepada Rasulullah, meninggal dunia dalam mahabbah kepada Rasulullah, dan di alam barzakh, di alam kubur, di alam akhirat berada di dalam kedekatan dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, tujuan majelis yang untuk saat ini dan insya Allah beberapa majelis berikutnya, kita berusaha untuk rabtul qulub li Rasulillah, mengikat hati kita, memperkuat ikatan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya lisan kita ringan bersolawat, hati kita ringan merindukan Nabi, otak pikiran kita ringan untuk merenungkan sifat-sifat Rasulullah, anggota tubuh kita juga ringan untuk napak tilas mutabaah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersaudara karena Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan keakraban kita karena Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan nilai manfaat yang bisa kita ambil diridhoi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu laporan terbaik kepada barzakh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang bisa kita ungkapkan, hajat yang tidak bisa kita ungkapkan, semuanya dikabulkan oleh Allah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Wa ma nawa masyayikhuna wa ma nawa sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ma nawa qutbuz zaman wa ma nawa rijal sanadillah ila Rasulillah. Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa maqasidana fi maqasidihim wa nastahdir arwahahum at-tahira az-zakiyah fi hadzal majlis wa nuhdi lahum wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niatnya masing-masing. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Insyaallah jumpa di majelis-majelis berikutnya, di taman-taman surga berikutnya. Fi khair wa lutuf wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.